Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dalam matkul pendidikan Pancasila yang beranggotakan Natasha Ramadhani, Nabila Aida Iksan, Anissa Wijaya, Fadila Nur Akila, Nandi Agus Saputra, dan Danang Kusuma. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, Pancasila itu berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran tanggung jawab terhadap lingkungan hidup melalui nilai-nilainya yang terkait erat dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Nah, gimana sih cara Pancasila ini diterapkan dalam aspek kebijakan lingkungan di Indonesia? Berikut caranya. Pancasila berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran tanggung jawab terhadap lingkungan hidup melalui nilai-nilai yang terkait erat dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Berikut bagaimana sih caranya Pancasila diterapkan dalam aspek kebijakan lingkungan di Indonesia? Nah, yang pertama ada net zero emission. Net zero emission ditargetkan di Indonesia pada tahun 2060 untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Berikut beberapa penerapan di Indonesia, yaitu ada restorasi lahan gambut 2016 hingga 2021 seluas 3,74 juta hektar. Dan yang kedua ada rehabilitasi mangrove 50.000 hektar lahan pada 2020 sampai 2021. Penerapan dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan cara menghargai keberadaan alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Kebijakan ini didorong oleh masyarakat untuk menghormati dan melindungi lingkungan sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Saya akan menjelaskan tentang solidaritas sosial dalam menjaga lingkungan sebagai wujud penerapan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, ada beberapa hal yang tentunya bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini bisa diwujudkan dengan mengadakan seminar atau workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Tujuannya ada 3, yaitu menyadarkan betapa pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan pada masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu mendorong partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Metode pelaksanaannya dapat berupa seminar dan diskusi dengan mengundang narasumber ahli, workshop, atau mengadakan sesi praktis untuk belajar tentang teknik pelestarian, kampanye sosial media, dengan menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi dan materi edukasi tentang lingkungan seperti Instagram, TikTok, maupun yang lainnya. Yang keempat ada kunjungan lapangan, yaitu mengorganisir kunjungan ke lokasi yang terkena dampak pencemaran atau proyek rehabilitasi lingkungan. Target peserta ada pelajar SD, SMP maupun SMA, masyarakat umum, komunitas lokal maupun organisasi lingkungan hidup. Dan untuk sarana dan prasarananya sendiri, yaitu bisa diadakan di ruang pertemuan atau aula untuk seminar dan workshop. Yang kedua ada kita bisa menyediakan peralatan presentasi seperti proyektor, layar, dan mikrofon. Dan yang ketiga tentunya pasti kita memerlukan bahan edukasi seperti brosur, poster, modul pembelajaran. Berikutnya yang kedua yaitu kita bisa mewujudkan penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan bagian dari solidaritas sosial dalam menjaga lingkungan dengan aksi bersih-bersih lingkungan. Tujuan kegiatan ini tentunya membersihkan area publik dari sampah dan polusi ataupun lingkungan sekitar dari sampah dan polusi. Lokasi kegiatannya bisa di tempat terbuka ataupun tertutup. Untuk tempat terbuka sendiri bisa dilakukan di pantai, sungai, dan danau, taman kota ataupun ruang terbuka hijau pastinya. Dan untuk tempat tertutup bisa dilakukan di sekolah-sekolah atau tempat fasilitas umum. Target peserta kegiatan ini bisa ditargetkan kepada masyarakat setempat, yaitu seperti keluarga kita sendiri, remaja-remaja, ataupun juga anak-anak. Yang kedua, kita bisa mengajak komunitas lingkungan supaya kita punya seseorang yang ahli untuk menuntun kita tentunya. Yang ketiga ada sekolah dan universitas atau lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu organisasi non-pemerintah atau LSM. Sarana dan prasarananya sendiri terdapat pada peralatan kebersihan seperti kantong sampah, sapu, sekop, sarung tangan, dan masker, ataupun alat-alat kebersihan yang lainnya. Yang kedua ada alat pengumpul sampah, jika perlu seperti keranjang atau tempat sampah sementara. Ini merupakan wujud dari prasarananya sendiri. Yaitu yang ketiga ada penyediaan minuman dan makanan ringan bagi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Metode pelaksanaannya bisa
dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama tentunya kita melakukan pendaftaran peserta, membuka pendaftaran bagi individu atau kelompok yang ingin berpartisipasi. Yang kedua tentunya kita harus mensosialisasikan atau menginformasikan masyarakat tentang lokasi, waktu, dan tujuan kegiatan melalui poster, media sosial, dan pengumuman. Yang ketiga, setelah sosialisasi tentunya kita harus melakukan aksi dari kegiatan tersebut, yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi yang telah ditentukan. Yang terakhir ada pengelompokan peserta, yaitu membagi peserta ke dalam kelompok kecil supaya pembagian tugasnya pun terbagi dan terstruktur agar lebih rapi dan efektif. Oke, selanjutnya penerapan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dalam menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yaitu dengan gotong royong di mana membersihkan sungai, pantai, dan taman. Ini mendorong rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua ada edukasi lingkungan di mana mengadakan seminar atau workshop tentang pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat dapat dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan yang ada di bumi sekarang. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam, di mana mengajak komunitas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti reboisasi dan pengurangan penggunaan plastik. Yang keempat, ada dukungan terhadap kebijakan lingkungannya, yaitu dengan mendorong partisipasi dalam perumusan kebijakan yang pro lingkungan, serta mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada pelestarian alam. Yang terakhir ada kegiatan komunitas, di mana mengorganisir kegiatan penanaman pohon atau kampanye daur ulang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan penerapan nilai-nilai persatuan, setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan demi kebaikan bersama. Penerapan Pancasila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dalam lingkungan. Itu seperti musyawarah terkait kebijakan lingkungan. Yang pertama ada Karang Taruna. Itu contohnya mengadakan musyawarah untuk menentukan program kerja yang berkaitan dengan lingkungan seperti penanaman pohon, bersih-bersih sungai, atau pembuatan komposter. Yang kedua ada RT RW, melakukan musyawarah untuk membahas masalah di lingkungan dan mencari solusi bersama seperti pemilahan sampah di sumber atau pembuatan bank sampah. Yang ketiga ada sekolah, mengadakan diskusi kelas atau forum siswa untuk membahas isu lingkungan dan mencari cara untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Yang terakhir ada pemerintahan. Itu contohnya seperti melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan. Itu kita bisa simpulkan menjadi penerapan Pancasila yang keempat dalam konteks lingkungan sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian alam. Dengan mengutamakan musyawarah mufakat, kita dapat mencapai kesepakatan bersama, menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah lingkungan. Penerapan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu diberi edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari keadilan sosial, sehingga setiap orang akan sadar tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan. Lalu, yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya alam dengan cara memanfaatkannya secara bertanggung jawab agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Yang ketiga, pengurangan ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat. Setiap orang harus memiliki akses yang adil terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk air bersih dan udara yang layak. Kebijakan pemerintah harus menjamin bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, tidak terpapar polusi atau kerusakan lingkungan. Nah, sekian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat.